Shin Tae-yong klarifikasi langsung kondisi timnas Indonesia. Meskipun tak bermain lawan Vietnam di GBK, ternyata cedera Nadeo lumayan parah. Justin Hubner bisa jadi tumbal, tak bermain lawan Irak di bulan Juni. Kerendahan hati Bang Jae, walaupun kantongi pemain Vietnam. Perlu disadari, kebijakan Shin Tae-yong sepertinya dicontek pelatih Vietnam. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Shin Tae-yong klarifikasi langsung kondisi Timnas Indonesia. Skuad Garuda telah sampai di Hanoi untuk mempersiapkan diri menjelang pertandingan kedua melawan Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, yang akan digelar pada Selasa, 26 Maret 2024. Namun, sebelum keberangkatan, beberapa pemain timnas mengalami masalah kesehatan yang menyebabkan beberapa pilar tim harus absen. Beberapa di antaranya terserang demam tiba-tiba dan tidak bisa ikut perjalanan ke Vietnam, termasuk beberapa di antaranya merupakan kunci dalam tim. Kondisi paling serius dialami oleh sektor kiper, di mana Hernando Ari terpaksa berangkat ke Vietnam meskipun dalam kondisi cedera. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menjelaskan bahwa beberapa pemain tidak dalam kondisi fisik yang optimal, dengan sebagian dari mereka mulai merasa tidak enak badan setelah pertandingan melawan Vietnam pada Jumat sebelumnya. Shin Tae-yong mengakui bahwa situasi ini cukup mendadak dan membingungkan. Beberapa pemain bahkan tidak dalam keadaan yang cocok untuk bermain. Sementara itu, tim telah memulai latihan setelah tiba di Vietnam pada Sabtu, 23 Maret 2024, dengan hanya memiliki 3 jam istirahat sebelum latihan dimulai. Pada sekitar pukul 18.30 waktu Vietnam, semua pemain sudah berlatih di sekitar Stadion Mai Dinh. Pelatih berusia 53 tahun ini menjelaskan bahwa latihan yang dilakukan adalah latihan pemulihan untuk memastikan kondisi fisik pemain terjaga. Tim pelatih juga terus memantau kondisi pemain hingga hari Minggu untuk mencegah penyebaran virus yang sedang menimpa beberapa pemain. Pada hari ini, kami fokus pada latihan pemulihan. Kami akan mengevaluasi kondisi pemain besok dan bertahap menerapkan latihan taktikal yang sesuai dengan kondisi mereka, kata Shin Tae-yong. Meskipun tak bermain lawan Vietnam di GBK, ternyata cedera Nadeo lumayan parah. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengumumkan bahwa Nadeo Argawinata mengalami cedera yang cukup serius. Karena cedera tersebut, Nadeo tidak dapat bergabung dengan tim saat mereka berkunjung ke Vietnam untuk melanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026. Posisi Nadeo digantikan oleh kiper Persebaya Surabaya, Hernando Ari Sutaryadi. Hernando, yang berusia 22 tahun, akan bergabung dengan dua kiper lainnya, yaitu Muhammad Adi Satrio dan Muhammad Riyandi. Dikarenakan cedera yang cukup serius, Nadeo tidak dapat bergabung dengan kami. Dia digantikan oleh Hernando. Selain itu, Mark Klok juga mengalami cedera dan absen dari skuad, ungkap Shin Tae-yong dalam video yang diunggah oleh PSSI. Dengan absennya Nadeo dan dua pemain lainnya, Timnas Indonesia kehilangan 3 pemain kunci dalam pertandingan tandang ini. Shin Tae-yong juga tidak dapat memainkan Mark Klok dan Sandy Walsh. Sebelumnya, pemain Borneo FC, Nadeo Argawinata, tidak ikut dalam perjalanan ke Vietnam karena sedang sakit. Meskipun sebelumnya diberitakan bahwa Nadeo mengalami cedera, CEO Borneo FC, Nabil Hussein, mengonfirmasi bahwa kondisi Nadeo adalah drop. PSSI sebelumnya menyebutkan bahwa 5 pemain sedang mengalami demam, meskipun tidak merinci bahwa Nadeo termasuk di antaranya. Namun, Nabil Hussein memastikan bahwa saat ini Nadeo sedang mengalami penurunan kondisi. Justin Hubner bisa jadi tumbal, tak bermain lawan Irak di bulan Juni. Bek Justin Hubner berisiko absen dalam pertandingan Indonesia versus Vietnam di Stadion Mai Dinh pada Selasa, 26 Maret 2024.
Vietnam yang bermain keras dapat membuat Hubner terkena sanksi. Akibatnya, dia akan absen saat timnas Indonesia bertemu Irak selanjutnya. Kehilangan Hubner akan menjadi kerugian besar bagi Indonesia yang masih berjuang untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, bukan hanya Hubner yang berisiko absen. Striker Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Witan Sulaiman juga menghadapi situasi yang sama. Absennya mereka disebabkan oleh akumulasi kartu kuning. Saat ini, mereka masing-masing telah mendapatkan 1 kartu kuning. Sesuai aturan, jika pemain menerima 2 kartu kuning dalam 2 pertandingan yang berbeda, mereka tidak bisa bermain dalam pertandingan selanjutnya. Hal ini yang dialami Asnawi Mangkualam sebelumnya ketika Indonesia melawan Vietnam di Jakarta. Dia sudah mengumpulkan 2 kartu kuning. Hubner, Jenner, dan Sulaiman mendapatkan kartu kuning saat timnas Indonesia mengalahkan Vietnam 1-0. Sedangkan Struijk dan Ramdhani mendapatkannya saat melawan Filipina. Dengan situasi ini, Hubner dan rekan-rekannya harus bermain dengan fokus dan menghindari emosi saat melawan Vietnam. Apalagi, Vietnam seringkali memprovokasi pemain timnas Indonesia. Jika mereka mendapat kartu kuning lagi, mereka akan absen dalam pertandingan melawan Irak pada 6 Juni 2024. Hal ini sangat krusial mengingat Hubner merupakan tulang punggung pertahanan timnas Indonesia dalam menghadapi juara grup F sementara. Kinerja mereka dalam pertandingan melawan Vietnam akan sangat menentukan nasib timnas Indonesia. Kerendahan hati Bang Jai, walaupun kantongi pemain Vietnam. Jai Itzes, pemain timnas Indonesia, menjadi sorotan dalam pertandingan melawan Vietnam kemarin. Sebagai bek yang tinggi dan tangguh, dia mengendalikan pertahanan dengan sangat baik, menahan serangan Vietnam tanpa kesulitan. Meskipun tampil gemilang dalam pertandingan lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Itzes tetap rendah hati dan mengingatkan bahwa masih ada 1 pertandingan lagi melawan Vietnam. Setelah resmi menjadi warga negara Indonesia pada 28 Desember tahun sebelumnya, Jai Itzes akhirnya mendapat kesempatan debut bersama tim Garuda. Pemain berusia 23 tahun itu diturunkan sejak menit awal dalam pertandingan melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 21 Maret 2024. Itzes bermain solid di lini belakang bersama Nathan Choyaon. Dia berhasil mengawal pertahanan timnas Indonesia dengan baik, membuat pemain Vietnam kesulitan berkembang. Berkat penampilannya yang impresif, timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam, dengan gol dicetak oleh Egy Maulana Fikri pada menit ke-52. Kemenangan ini meningkatkan kepercayaan diri timnas Indonesia menjelang kunjungan mereka ke markas Vietnam di Stadion Mai Dinh, Hanoi. Namun, Itzes tetap merendah. Ini baru 1 pertandingan. Kami masih harus bekerja keras karena masih ada 3 pertandingan lain di grup ini. Pertandingan berikutnya di kandang Vietnam adalah pertandingan yang penting, katanya. Itzes juga terkesan dengan dukungan supporter timnas Indonesia yang memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dia menyebut lebih dari 57.000 supporter yang hadir memberikan dorongan besar bagi tim. Luar biasa. Saya sudah melihat videonya sebelumnya dan menyaksikan banyak pertandingan, tapi atmosfer dan dukungan supporter sangat luar biasa, mereka membantu kami meraih kemenangan, katanya. Perlu disadari, kebijakan Shin Tae-yong sepertinya dicontek pelatih Vietnam. Sejak mengambil alih timnas Indonesia pada akhir tahun 2019, pelatih Shin Tae-yong langsung menerapkan berbagai kebijakan untuk memperbaiki skuad. Salah satu langkahnya adalah melakukan potongan generasi, dengan memasukkan pemain muda yang berpotensi daripada memanggil para pemain yang berada di puncak karir mereka. Pilihan ini berbeda dari kebanyakan, di mana Shin Tae-yong memilih memasukkan pemain muda yang berusia antara belasan hingga awal 20-an tahun. Kebijakan ini tampaknya telah menjadi tren, terlihat dari langkah yang diambil oleh pelatih timnas Vietnam, Philippe Troussier. Dalam panggilan terbarunya untuk 2 pertandingan melawan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua, Troussier juga memilih sejumlah pemain muda.
Transfermarkt.com mencatat setidaknya ada 11 pemain di bawah usia 24 tahun dalam skuadnya, jumlah yang cukup signifikan mengingat kebiasaan sebelumnya timnas Vietnam jarang memanggil pemain muda. Tak hanya itu, Troussier juga mempersiapkan para pemain muda ini sebagai tim masa depan. Bahkan, ia tidak ragu untuk mengistirahatkan pemain seperti Nguyen Quang Hai, bintang timnas Vietnam, untuk memberi ruang bagi pemain muda yang diasuhnya. Apakah proyek tim masa depan ini akan berhasil seperti yang dilakukan oleh Shin Tae-yong? Jawabannya hanya bisa ditemukan seiring berjalannya waktu dan durasi kontrak pelatih.